Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru dan orang tua murid semuanya? Kita berjumpa lagi di Kali TV. Kali ini kita akan membahas PPDB online DKI Jakarta tahun 2020. Ya, di part yang pertama. Oke, kita langsung simak aja pembahasannya ya. Ya, sebelum kita mulai lebih jauh, ada yang perlu diperhatikan sedikit ya mengenai PPDB sekarang. Bukan hanya di Jakarta tapi di Indonesia khususnya. Jadi pemerintah sekarang lewat Kemendikbud ingin semua sekolah negeri yang ada di Indonesia mempunyai kualitas yang sama ya. Jadi nanti paradigma atau stigma sekolah favorit, sekolah-sekolah unggulan itu udah kemungkinan besar sampai 5 tahun ke depan sudah terhapus seperti itu, karena sudah dimulai dari tahun-tahun yang kemarin dan tahun ini lebih gencar lagi. Ya, jadi nanti kalau ada sekolah, kamu sekolahnya negerinya di mana? Di sekolah A. Wah, itu bukan sekolah favorit lagi ke 5 tahun ke depan, karena semua sekolah nanti kualitasnya sama. Karena itu nanti ada beberapa persyaratan PPDB yang mungkin agak sedikit membuat orang tua bingung ya, bukan dari berdasarkan nilai ternyata, tapi berdasarkan usia. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasannya, yuk kita share dulu ke teman-teman yang lain informasi ini. Tonton sampai habis, jangan sepotong-sepotong supaya informasinya lengkap tuntas, tidak ada salah persepsi seperti itu ya. Kemudian jangan lupa juga subscribe, like ya, dan komen. Nah, jadi nanti yang mau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen seperti itu. Yuk siapkan catatannya dan kita simak baik-baik videonya sampai habis ya. Nah, yang pertama perlu kita pahami adalah video ini dibuat berdasarkan rujukan hukum ya. Jadi nggak main-main asal ngomong aja yang buat videonya. Kita juga kemarin pas bulan Ramadan sempat dengerin video yang ini. Karena videonya panjang sekitar 2,5 jam lebih, terlalu lama kalau ditonton nanti ngabisin kuota ya. Jadi kita coba diringkas yang pentingnya apa supaya bisa dicerna dengan baik, yang lebih sederhana seperti itu. Ini rujukan hukumnya. Kemudian selanjutnya adalah syarat umum pendaftaran. Ini perlu penjelasan sedikit bagi orang tua murid. Yang pertama, untuk usia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2020. Ya, jadi usia maksimalnya itu dalam tanggal 1 Juli 15 tahun. Kemudian akta kelahiran, surat keterangan lahir, ini sudah pasti. Yang ketiga, nah ini yang penting, nomor induk kependudukan yang tercatat pada KK. Nah, KK-nya ini ternyata harus dipahami, KK yang digunakan terakhir data yang dipakai adalah tanggal 1 Juni 2019. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang kartu keluarganya itu diperbaharui, misalkan baru pindah, gitu, tolong dicek lagi kakaknya itu tanggal berapa terbitnya. Kalau sebelum 1 Juni 2019 ya berarti itu yang dipakai. Tapi kalau Bapak Ibu sudah pindah domisili, pindah rumah misalkan, kakaknya juga ikut berubah, sudah ngurus lagi, tapi kakaknya itu keluarnya tanggalnya misalkan bulan Desember 2019. Nah, artinya sudah melebihi batas yang ditentukan. Jadi kakaknya yang nanti yang dipakai adalah kakak yang lama, seperti itu ya. Pokoknya lihat di tanggal kakaknya aja deh. Kalau dia yang dipakai itu sebelum 1 Juni 2019 ya. Seperti itu, yang dipakai itu. Karena ini penting untuk jalur zonasi nanti. Yang keempat, memiliki buku rapot kelas 456 semester 1. Ini udah jelas. Nanti kalau ada yang rapotnya hilang segala macam, silahkan langsung hubungi sekolah untuk minta di print ulang seperti itu ya. Nah, ini nanti untuk pendaftaran umum, syarat umumnya hampir semuanya syaratnya seperti ini. Tolong nanti di scan ya, di scan atau di foto menggunakan HP, atau yang mau simpel nggak mau keluar rumah, silahkan download aplikasi Android seperti ini. Itu bisa untuk scan dari HP. Biasanya anak-anak kita juga udah lebih paham ya. Nanti kakaknya difoto, KTP akta kelahirannya difoto, terus rapotnya juga difoto, nanti tinggal diedit sedikit ya sebagai syarat pendaftaran. Nanti kalau diminta untuk upload ya tinggal di-upload aja, kita sudah ada filenya ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Oke, PPDB kali ini seperti yang tadi di awal kami bilang, ada 5 jalur secara umum, tapi tambahan 1 jalurnya yang terakhir adalah tahap akhir ini ya. Yang tahap akhir ada di sini. Ini yang tahap akhir. Jalur lainnya ini ada 5.
ya, ditambah tahap akhir jadi 6 ya. Ada 5 dari inklusi, afirmasi, zonasi, prestasi, kemudian pindah tugas orang tua, dan anak guru. Nah, seperti apa sih pembahasannya? Nanti kita akan bahas detail satu persatu. Di sini akan saya singgung sedikit tentang kuota. Jadi nih kuotanya ada persentase ya. Kalau yang ada persentasenya nih persentase dari total daya tampung. Tapi nanti nggak usah bingung berapa daya tampungnya, karena nanti di situs PPDB online-nya nih yang di bawah ini, nanti kalau sudah bisa dibuka ppdbjakarta.go.id, ini nanti dia menjelaskan kalau kita mau pilih sekolah, dia ada pilihan daya tampung. Daya tampung nama lainnya itu pagu ya, daya tampung atau pagu. Di situ nanti dia menjelaskan kuotanya ada berapa. Seperti itu. Kalau di sini kan angka persentase 25%, pastinya itu berapa? Ya nanti sudah ada, nggak perlu ngitung-ngitung sendiri gitu ya. Nanti sudah ada kok di sana. Biar nggak bingung nanti, biar nggak pusing lagi. Yang tanpa kuota nih lihat anak panti, ya 3 jalur ini. Ada anak panti, kemudian pembinaan olahraga berkelanjutan dari Disorda ini. Kemudian ada lagi anak atau tenaga kesehatan korban COVID-19 yang meninggal dunia. Jadi ini apresiasi dari pemerintah DKI Jakarta kalau ada anak yang orang tuanya itu meninggal karena COVID, dia sebagai tenaga kesehatan ini bisa langsung masuk sekolah negeri ya, tanpa kuota, dan ya, ini bisa langsung seperti itu. Dan ini kita nggak tahu nanti jumlahnya berapa, tergantung yang daftar yang ada di sekolah itu gitu kan. Nah untuk yang inklusi sendiri ini unik ya, 2 siswa per rombel. Rombel berarti per kelas. Kalau dalam satu sekolah itu nerimanya 7 kelas, ya berarti tinggal 7 kelas dikali 2, berarti ada 14 anak, seperti itu ya untuk yang inklusi. Oke, kita akan bahas detail satu persatu. Ini jadwalnya ada semuanya, mungkin filenya juga ada yang sudah pernah dapat. Kita langsung ke pembahasan yang pertama, sudah diurutkan ya. Oke, yang pertama pra pendaftaran. Nah, pra pendaftaran ini diperuntukkan bagi peserta didik yang kakaknya DKI tapi sekolahnya di luar DKI. Kemudian kakaknya luar DKI, terus mau daftar sekolahnya di DKI. Kemudian yang kakak dan sekolahnya itu dari luar DKI. Jadi kartu keluarganya dan sekolah SD-nya dulu dari luar DKI. Kemudian lulusan tahun sebelumnya, paling lama 2 tahun ya. Jadi yang udah lama nggak sekolah, mau sekolah lagi. Kemudian calon peserta didik berasal dari Satuan Pendidikan Kerjasama SPK. Dan yang dari pindahan dari sekolah dari luar negeri. Ini untuk yang pra pendaftaran. Jadi orang tua murid kalau yang kakaknya sudah DKI, sekolahnya di DKI, nggak perlu ikut pra pendaftaran. Nanti ikutnya yang pendaftaran aja langsung ya. Untuk yang pendaftaran nanti kita bahas tersendiri, langsung ada simulasinya di part yang kedua ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jalur inklusi. Ini kita singkat saja, tanggalnya 15-16, 2 anak per rombel, artinya 2 anak per kelas. Jadi pemilihannya jangan sampai nanti orang tua murid supaya keterima pilih jalur inklusi, karena di sini ada scan pindaian surat keterangan anak berkebutuhan khusus dari psikolog atau pihak yang berkompeten atau dari dokter ya, dan ada surat pertanggungjawaban mutlak. Jadi bikin surat pertanggungjawabannya, jangan ngaku-ngaku inklusi kalau anaknya nggak inklusi, nanti jadi inklusi beneran seperti itu. Kemudian pemilihan sekolah ini cuma satu aja, disarankan yang dekat dengan rumah ya, jangan yang jauh-jauh, pokoknya dekat dengan rumah. Dan seleksinya adalah 1 usia, yang kedua nilai rapot. Nih faktornya usia ya, usia dan nilai rapot. Jadi nilai rapot pun untuk seluruh murid, seluruh siswa ini nggak perlu nginput lagi, karena nanti begitu daftar online itu keluar kok semuanya. Nilai rapotnya ada, kemudian nilai akreditasi sekolahnya juga ada, dan nilainya sudah ada semua, nggak perlu ngitung-ngitung lagi, nggak perlu nginput nilai lagi. Cukup input nomor kartu keluarga aja nanti, cukup input nomor NIK ya. Nah, kemudian nanti kalau sudah di tanggal 15-16 Juni ini kita pilih satu sekolah, kemudian nggak diterima nih dari seleksinya, bergeser, namanya hilang dari pilihan yang dipilih sekolahnya. Selama masih tanggal 15-16 Juni ini bisa pilih sekolah lain yang di kotak merah ini ya. Kalau dia nggak diterima di sekolah A, begitu malam ditunggu nama anaknya sudah nggak ada, hilang, nah langsung daftar lagi online. Ini untuk yang inklusi. Kemudian yang selanjutnya adalah jalur afirmasi. Nah ini juga singkat juga. Ini anak panti, pembinaan prestasi, dan COVID-19. Yang pertama anak panti, persyaratannya nih sudah jelas ya, kakak panti harus ada.
kemudian surat pertanggungjawaban SPTJM juga ada, kemudian kalau yang pembinaan olahraga tercantum dalam keputusan Kadispora Provinsi DKI Jakarta, jadi nggak sembarangan ya. Kemudian anak tenaga kesehatan yang meninggal, ini ada surat keterangan dari kepala Dinkes ya, harus ada surat keterangannya diurus. Kemudian milih sekolahnya berapa, ini diutamakan memang yang tinggal dekat dengan rumah. Ya, kalau dia misalkan yang dari Kadispora Provinsi DKI Jakarta ya tempat dia dekat latihan disitulah gitu kan. Jangan jauh-jauh dari tempat latihannya. Nanti agak repot ngatur waktunya. Kemudian sekolahnya pilihnya cuma satu. Zonasi ya untuk yang anak panti dan anak tenaga kesehatan. Satu sekolah pilihnya, kemudian seleksinya berdasarkan usia, urutan pilihan sekolah, itu sekolahnya dia milih yang keberapa gitu kan. Ini untuk yang jalur afirmasi yang pertama ya, karena jalur afirmasi ada banyak ini. Kita lanjut lagi, yang keduanya adalah jalur prestasi non-akademik. Ini yang perlu diperhatikan. Non-akademik, tanggalnya 15-16. Kemudian 5% dari total penerimaan. Jadi kalau misalkan daya tampungnya itu, misalkan sekolah nerimanya 100 murid tahun ini daya tampungnya. Jadi 5% dari 100 itu berapa? Berarti kan sekitar 5 dikali 100 ya, berarti 5 orang cuma ya 5%-nya gitu, agak sedikit memang, jadi ini dibagi nanti untuk yang DKI dan luar DKI, jadi 5%. Kemudian berkasnya adalah persyaratan umum, ini biasa yang tadi sudah ada di atas. Kemudian piagam kejuaraan 2 tahun terakhir, kalau anak kita anak SD sekarang ya, berarti yang diutamakan dia sudah kelas 5-6, atau 2 tahun terakhir ya kelas 4 semester 2 sampai sekarang. Jadi kalau dia juaranya itu kompetisinya di kelas 3, kelas 2, kelas 1 itu nggak bisa dipakai ya untuk daftar PPDB lewat jalur prestasi non-akademik. Jadi non-akademik ini di luar bidang studi, biasanya olahraga dan seni, ini yang paling sering gitu kan, bidang olahraga dan seni. Dan yang penting lagi adalah surat pertanggungjawaban. Nah ini masih pasti ada ya di setiap jalur, nanti pasti ada. Dan dia bisa milih 3 sekolah tujuan. Kita lihat seleksinya, kejuaraan tertinggi. Ya, kejuaraan tertinggi maksudnya itu jenjangnya. Nah, ini ada perbedaan. Kalau yang di dalam DKI itu paling kecil adalah skopnya kota administrasi. Ya, untuk yang DKI. Tapi kalau dari luar DKI paling kecil skopnya adalah tingkat provinsi. Jadi tetap dia ngebela yang DKI-nya ya. Seperti itu. Kemudian peringkat kejuaraannya, juara keberapa dia? Juara 1, juara 2, apa juara 3? Itu juga jadi bahan seleksi. Nah, yang ketiga nih, diutamakan kejuaraan perorangan. Jadi misalkan 1-2-nya itu sama, juaranya sama, tingkat kejuaraannya juga sama, tapi dia kejuaraannya yang berbeda. Yang dia ikuti itu perorangan atau kelompok. Tentunya kalau ada anak yang ikut lombanya taekwondo dengan anak yang ikut lomba futsal, maka anak yang ikut lomba taekwondo itu adanya di atas. Seperti itu, karena diutamakan kejuaraan perorangan. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat, ini kalau masih sama juga, seleksi berikutnya adalah rapot dan nilai akreditasi. Ini yang 60-40 ya, nilainya sudah ada otomatis, nggak perlu ngitung-ngitung lagi. Yang terakhir adalah usia. Dan ini kalau seandainya sudah tahap seleksi, di kotak merah kita lihat sudah tahap seleksi masih di tanggal 15-16 Juni, kelempar misalkan seleksinya, boleh langsung pilih lagi sekolah yang lainnya. Jadi nggak berhenti di sekolah yang kita pilih 3 itu aja. 3 sekolah kita pilih, oh ternyata nggak dapat, ya pilih lagi sekolah yang lainnya selama 2 hari itu ya, 15-16 Juni, sama semuanya seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini sudah diurutkan berdasarkan tanggal ya. Yang selanjutnya adalah jalur afirmasi yang kedua. Nah, ini dia. Jalur afirmasi kedua ini juga agak ramai nih karena kuotanya besar. Anak punya KJP atau orang tuanya yang punya kartu pekerja Jakarta, anak pengemudi Jaklingko, dan DTKS. DTKS itu apa sih? Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Biasanya kan ada program pemerintah itu program Keluarga Harapan ya, PKH itu. Nah, itu masuknya ke dalam DTKS. Ini yang tahu orang tuanya sendiri ya kalau DTKS. Kalau kita sih nggak tahu. Kalau KJP Plus itu biasanya sudah pegang, sekolah datanya sudah ada, di dinas juga sudah ada. Kemudian pengemudi Jaklingko juga sudah ada. Ini kuotanya lumayan, 25%. Jadi kalau tadi misalkan sekolah itu
keterimanya 100 murid, berarti 25% ya 25 orang. Nah, ini yang jadi sasaran empuk untuk masuk sekolah negeri, pemegang KJP, pemegang Kartu Pekerja Jakarta, Jaklingko. Nah, ini biasanya masuknya lewat jalur ini, dia manfaatkan KJP-nya. Seperti itu. Dan dia bisa milih 3 sekolah berdasarkan zonasi. Ya, 3 sekolah berdasarkan zonasi. Urutannya hanya usia, jadi nggak pakai nilai ya. Urutannya hanya usia. Kemudian urutan pilihan sekolah. Urutan pilihan sekolah itu maksudnya dia kan milih 3 sekolah ya. Urutan pertama SMP, misalkan ya, kalau ini di Kelurahan Kayu Putih. SMP pilihan pertamanya tuh misalkan 99, pilihan keduanya itu 92, pilihan ketiganya 74. Kemudian ada anak lain nih. Ada anak lain dia cuma pilihnya satu aja, dia pilihnya SMP 74. Nah, ketika dia daftar di 99 namanya kegeser, berarti dia masuk ke 92 kegeser lagi, keterimanya di 74 misalkan. Peringkatnya dia bisa kalah dengan anak yang tadi daftarnya cuma sekolah SMP 74 aja, karena dia menjadi pilihan pertama. Nah, jadi prioritasnya tuh pilihan pertama, kalau di usianya sudah kalah ya. Seperti itu. Itu fungsinya urutan pilihan sekolah. Jadi harus hati-hati pemilihan sekolahnya. Kita lanjut, ini yang jalur afirmasi sudah 25% ya, cukup besar, ini jadi primadona biasanya. Kemudian yang selanjutnya adalah persyaratan seleksi untuk jalur pindah tugas ortu dan anak guru. Ini seleksinya cukup panjang ya, 15 Juni sampai dengan 3 Juli. Oh, hampir sebulan ini yang paling lama ini. Itu pendaftaran pertama dia mulai, dia juga ikut mulai, tapi paling terakhir selesainya nanti 3 Juli. Oke, untuk persyaratannya yang pertama adalah untuk anak pindah tugas, surat pindah tugas ya, dan surat domisili dari kelurahan ini harus diurus secepatnya, makanya waktunya agak lama, hampir sebulan, karena ngurus surat-suratnya nggak bisa cepat. Kemudian anak guru itu persyaratannya hanya SK pembagian tugas mengajar tahun berjalan, syaratnya itu aja. Kemudian, nah ini yang biar bukan berarti nanti anak guru itu maksudnya guru SD punya anak, anaknya masuk SMP didaftarin lewat jalur ini, ternyata bukan seperti itu. Gitu. Jadi persyaratan di sini anak guru itu maksudnya hanya dapat memilih sekolah tempat orang tuanya bertugas. Ya, jadi maksudnya anak guru ini untuk anak guru yang sekolahnya di SMP. Jadi kalau guru SMP sekolah negeri punya anak, ya diprioritaskan anaknya itu sekolah di tempat orang tuanya mengajar. Ternyata seperti itu yang dimaksud dengan jalur anak guru ya, bukan guru SD punya anak, nah anaknya itu mau dimasukkan ke SMP mana lewat jalur ini lah, bukan seperti itu, ternyata ini anak guru. Oke, kemudian pilihan sekolahnya ada 3, tapi kalau untuk jalur yang satu ini jalur pindah tugas ortu dan anak guru, ternyata dia menggunakan nilai rapot ya, jadi seleksinya berdasarkan nilai rapot. Kalau nilai rapotnya udah nggak bisa lagi diganggu gugat gitu kan. Kemudian pilihan sekolah ya seperti tadi, urutannya 1, 2, 3, usia ini jadi yang ketiga ya, usia ini jadi yang ketiga, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi di jalur zonasi. Ini ya yang paling banyak diincar nanti. Kebanyakan orang tua tuh nyarinya di sini. Jadi dipikirnya kemarin itu waktu ngecek nilai sama gurunya, nilai PKN segala macam gitu ya, 4 pelajaran itu dipikirnya untuk daftar masuk sekolah. Ternyata jalur zonasi malah nggak pakai nilai rapot gitu, hanya pakai usia dan urutan pilihan sekolah yang paling berpengaruh ini kan. Usia, urutan pilihan sekolah sama waktu mendaftar. Ya, kalau sudah soal usia ya ini udah nggak bisa diganggu gugat. Inilah fungsi tadi yang di awal saya bilang, pemerintah ingin menyamakan kualitas semua sekolah. Jadi memang ke depannya nggak ada lagi nanti sekolah favorit, semua sekolah sama. Ya kalau dulu-dulu mungkin kita, oh sekolahnya di mana, di SMP X gitu, oh itu SMP unggulan bagus itu favorit. Nah sekarang udah nggak ada lagi, karena sekarang konsepnya ke depan adalah semua sekolah adalah sekolah favorit untuk yang negeri ya, seperti itu. Kemudian bisa pilih 3 sekolah seperti biasa, 3 sekolah dipilih. Kemudian urutan pilihan sekolah juga berpengaruh. Ini hati-hati untuk milih sekolah, jangan dibiarkan anaknya milih sendiri ketika pendaftaran online tuh. Tolong orang tua didampingi, diskusikan dulu orang tua dengan anak mau daftar sekolahnya sekolah mana. Jangan sampai nanti anak ngisinya sendiri, orang tuanya nggak tahu, keterimanya nama anaknya itu nyangkutnya di sekolah yang nggak diinginkan oleh orang tuanya. Ini jadi masalah. Apa jadi masalah? Karena kalau nanti sudah diterima kan
harus lapor diri. Nah, ketika tidak lapor diri, maka namanya dia kan hangus. Dia boleh ikut lagi nanti di terakhir, tahap akhir. Tahap akhir itu kan kalau ada kuota gitu kan. Tahap akhir kalau ada kuotanya. Kalau nggak ada kuotanya ya nggak bisa ikut lagi. Seperti itu. Jadi mohon untuk berhati-hati dalam memilih sekolah. Diskusikan dulu orang tua murid dengan anaknya mau pilih sekolah yang mana. Kemudian dari 3 sekolah itu dia sudah lewat, misalkan tiga-tiganya lewat, mau daftar lagi boleh, silahkan. Tinggal online lagi ya, tinggal diisi lagi pilihannya yang mana. Nanti biasanya di aplikasi Jakarta Siap PPDB-nya itu dia bisa mengingatkan kok sampai 2 kali, sudah apakah sudah yakin akan memilih sekolah ini, seperti itu. Dia ngingetin kok nanti. Makanya didiskusikan dulu ya, jangan gegabah, jangan terburu-buru, tetap tenang aja gitu. Ini kuotanya 40% ya. Artinya tadi kalau misalkan sekolah itu menerima muridnya 100, 40% ya berarti sekitar 40 anak ya, 40 bangku seperti itu. Persyaratannya pun simpel ya, persyaratan umum. Kemudian data domisili diambil dari kakak paling lambat 1 Juni. Nah, ini yang tadi saya bilang. 1 Juni ini 2019 ya, setahun yang lalu. Jadi kalau kakaknya sebelum tanggal ini, ya dia dipakainya kakak yang sebelum 1 Juni 2019. Ini perlu hati-hati nih. Nanti jangan marah-marah sendiri ya orang tuanya. Oke, ini jalur zonasi yang paling banyak dicari. Selanjutnya adalah jalur prestasi akademik dan luar DKI. Nah, ternyata yang disuruh ngisi kemarin, bukan disuruh ngisi ya, tapi disuruh ngecek nilai rapot, fungsinya di sini jalur prestasi. Tapi kan nggak mungkin anak yang nilainya 7 atau nilainya 75 itu kan masuk jalur prestasi, kan kayaknya sepertinya nggak mungkin seperti itu. Jadi yang disarankan oleh pengawas sekolah juga ini untuk yang nilainya 92 ke atas, nilai rata-ratanya. Ya, karena kan sudah dibagi ke orang tua sudah tahu nilainya 92 ke atas untuk ikut jalur prestasi. Ya, jalur prestasinya akademik. Kalau akademik dia seleksinya ini menggunakan nilai rapot ya, nilai rapot dan nilai akreditasi sekolah. Ini juga sudah otomatis di situs PPDB Jakartanya sudah ada ya. Kemudian urutan pilihan sekolah seperti biasa sama, urutan pilihan berpengaruh sama usia dan waktu mendaftar. Persyaratannya sama ya, kakak dengan akte rapot ya, di 3 sekolah juga sama. Ini kakak DKI 20% kuotanya, berarti sekitar kalau tadi 100 ya, kita umpamakan 100 kuotanya 20% berarti 20 anak. Luar DKI-nya cuma 5% dari total penerimaan keseluruhan. Jadi yang diutamakan memang dari DKI gitu. Nah, untuk yang jalur prestasi ini bisa dilihat nilai seleksi tahun kemarin. Zonasi tahun kemarin kan masih pakai nilai seleksinya. Jadi misalkan di Kelurahan Kayu Putih ini ada SMP 92 sama 99. Tahun lalu di 99 rata-ratanya berapa yang keterima nilainya? 90. Oh, berarti kisarannya kalau kita dapat punya nilai 90 bisa nih masuk di 99. Nah, tapi kan gambling juga karena sekarang sistemnya beda. Nilainya bukan nilai ujian tapi nilai rapot dan gabungan nilai akreditasi sekolah seperti itu. Ini patokannya aja ya untuk mengira-ngira seperti itu. Tapi mau dicoba pun nggak masalah sih. Jalur yang lain nggak diterima, mau coba prestasi boleh, nggak masalah. Jadi seperti biasa ini misalkan nggak diterima di 3 pilihan yang pertama, kegeser semua, langsung daftar lagi, pilih sekolah yang lain. Ya, karena kalau model sistem zonasi kan seperti ini. Jadi kalau sudah daftar, nanti pilih sekolah, Pak, yang zonasi saya mana aja sih? Kan gitu. Yang masuk zonasi kelurahan saya mana aja sekolahnya. Kalau bingung baca juknisnya dari surat keputusan yang diberikan Dinas Pendidikan DKI, nanti ketika sudah daftar login di situs PPDB Online Jakarta, sudah daftar, masukin token, keluar namanya, nanti di situ keluar semua kok, nilai rapotnya berapa, akreditasi sekolah berapa, dan SMP mana yang bisa dipilih itu nampil gitu. Jadi cuma SMP yang bisa dipilih aja yang tampil, yang nggak bisa dipilih dia nggak bakal muncul karena datanya akan tampil sesuai dengan domisili kartu keluarga seperti itu ya. Jadi nggak usah nanya-nanya SMP mana aja yang bisa dipilih karena nanti yang muncul di layar monitornya hanya sekolah berdasarkan zonasi gitu. Nggak mungkin yang ini Kelurahan Kayu Putih ya, zonasinya yang sekitaran Kayu Putih. Nggak mungkin nanti muncul sekolahnya itu yang jauh dengan Kelurahan Kayu Putih seperti Tebet 115, itu nggak bakal muncul di jalur zonasinya Kayu Putih. Oke, seperti itu penjelasannya jalur prestasi. Untuk yang selanjutnya tahap akhir. Nah, ini
Yang saya bilang gambling ya di sini. Tahap akhir yang perlu digarisbawahi adalah jika ada kuota. Kalau semuanya di sekolah itu lapor diri, ya sudah selesai, tidak ada tahap akhir. Kalau ada yang tidak lapor diri, nah di situ ada peluang, tapi tidak bisa dipastikan ada atau tidaknya. Yang jelas ini gambling ya. Dan enaknya sih kalau di tahap akhir yang mau sabar orang tua murid ya, ini tanggal 7 sampai 8 Juli. Sementara tahun ajaran baru itu mulainya 13 Juli. Jadi biasanya orang tua murid kan tinggal beberapa hari lagi masuk sekolah, belum dapat sekolah, udah pusing duluan ya. Udah pusing duluan dalam arti ya bingung belum dapat sekolah, besok udah mau masuk gitu kan. Enaknya di sini kalau ada kuota, kita bisa milih 3 sekolah di DKI Jakarta, mana aja yang ada bangku kosong mana aja bisa kita masukin di DKI Jakarta. Seperti itu ya. Oke, itu yang jadi permasalahan persyaratan-persyaratan pendaftaran dan seleksinya seperti apa di tahap akhir. Kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan ini untuk orang tua murid ya. Yang pertama data KK, ini diingatkan lagi, paling lambat 1 Juni 2019 yang digunakan. Ya, 21 Juni 2019. Kalau yang terbarunya lewat tanggal itu berarti dipakainya kakaknya yang lama. Kemudian yang kedua, diterima dan tidak lapor diri, boleh ikut PPDB tapi tahap akhir, jadi dilempar. Seperti itu ya, kalau nggak udah diterima nggak lapor diri, dia dibuang. Nanti adanya di tahap akhir baru boleh lagi. Oke, untuk yang poin lainnya umum silahkan dibaca sendiri ya. Yang berikutnya terakhir yang saya sampaikan adalah kalau ada informasi yang simpang siur, dibiasakan orang tua murid untuk tabayun ya. Tabayun artinya mencari informasi kebenarannya, jangan marah-marah dulu, jangan kata gurunya begini, kata gurunya begini ya, jangan dipegang omongan kata gurunya, tapi cari informasi yang valid ya. Ini ada nomor teleponnya banyak di sini ya, Dinas Pendidikan layanannya bisa SMS, bisa WhatsApp, bisa telepon langsung. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih bingung, ini fungsinya kita di sini sharing untuk membantu ya. Mudah-mudahan sukses. Nanti di tutorial part yang kedua akan saya pandu untuk mengisi bagaimana cara pengajuan akun dan pendaftaran dan pilih sekolah. Oke, sampai ketemu lagi di part yang kedua. Tetap semangat ya untuk daftar anak-anak sekolahnya di negeri tahun ini. Saya doakan semoga sukses selalu untuk semuanya dapat sekolah yang diinginkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.